Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Gak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Presiden Prabowo Subianto harus waspada dan antisipasi karena ada sebagian masyarakat yang sudah kecewa dan tentu ini akan menjadi sebuah percikan-percikan untuk menepalkan Prabowo Subianto. Soal dugaan korupsinya, masa Pak Presiden tanggung jawab? Tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Mengamankan gitu, biar nggak disentuh oleh KPK atau kejaksaan, gitu ya? Aduh, Pak Presiden. Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Tapi kan Pak, utang WUS itu banyak. Bapak sih enak ngomongnya, Bapak mau tanggung jawab. Bapak tinggal jawab, kita nanti yang tanggung utangnya. Aduh, ngeri banget kalau utang negara itu tambah banyak. Nanti kan jadi ditanggung sama anak cucu kita. Saya yang akan bertanggung jawab atas proyek WUS. Setelah saya kaji masalahnya, tidak ada masalah. Terus lu mengkaji apa? Mengkaji masalah tapi tidak ada masalah. Sebenarnya gue apresiasi nih dengan keberanian Pak Presiden yang mau bertanggung jawab atas kerugian kereta cepat atau WUS yang digarap oleh Pak Jokowi. Tapi ini ada beberapa kejanggalan. Pertama, Menkyu sendiri menolak membayar pakai APBN. Dan kenapa statement ini keluar ketika gerombolan projo ini langsung mendukung lu secara instan? Kenapa? Ini fenomena sama banget ketika terjadi di Pilgub DKI Jakarta, yang dimana Anies Rashid Baswedan secara tidak langsung memberikan pendukungnya ini kepada Pramono Anung untuk mengalahkan Ridwan Kamil, dan untuk kesepakatan-kesepakatan lainnya, entah Kampung Bayam, entah proyek-proyek Anies yang tidak terrealisasikan di Jakarta, entah untuk mengalahkan Mulyono di Jakarta, entah apapun kesepakatannya lah. Dan ini mungkin terjadi juga, Pak Jokowi secara tidak langsung memberikan pasukannya yaitu projo pada Pak Prabowo, mungkin dengan kesepakatan lain termasuk bertanggung jawab atas WUS ini. Ya kan kita nggak tahu ya kan, ya mungkin aja terjadi. Atau mungkin presiden kita ini takut kalau proyek food estate-nya waktu itu diaudit oleh KPK, atau mungkin proyek pembelian alutsista bekasnya yang akan diaudit oleh KPK. Kan kita tahu sendiri KPK ini kiblatnya kemana. Tapi yang gua mau kasih tahu Pak Presiden, rakyat tuh nggak ada yang takut. Itu WUS mau gimana nggak ada yang takut. Yang rakyat mau itu si Jokowi diadili karena membuat proyek sangat ugal-ugalan dan merugikan negara. Karena yang kita tahu dalam undang-undang unsur korupsi itu salah satunya membuat kebijakan yang merugikan negara. Itu doang, kita mah nggak takut. Itu WUS apa-apa juga nggak takut. Ini satu kata buat Pak Presiden dah, pokoknya masih di luar ekspektasi. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Gak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita, bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja, bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan, bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita lihat curiga, uang dari mana Prabowo ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuma yang kemarin kena tagihan Jualan kuda kali. atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masa urusan korupsi? Ini persoalannya korupsi, bukan kuat korupsi, lalu dianggap selesai itu. Nggak cukup dengan narasi itu. Itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras, karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia disitu kan membangga-banggakan ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat gitu. Itu juga argumen parah. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada beberapa komentar-komentar teman-teman kita, netizen lain dalam menanggapi video ini. Nah teman-teman, biar kita tidak penasaran apa saja komentar-komentar mereka melalui video ini, kita langsung saja melihatnya melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah teman-teman, di sini ada yang berkomentar, yaitu tanggung jawab presiden terhadap proyek kereta cepat sesungguhnya adalah mengusut tuntas markup dan korupsi. Jokowi yang sangat ngotot diberikan kepada Cina, bukan sebaliknya, menutupi kasus ini dan membayar kebusukan Jokowi sebagai dalang koruptornya. Lanjut lagi, saya dari Indramayu. Muak kata-kata Prabowo, suatu saat akan terjadi di Nepal kan. Tunggu tanggal mainnya.
Lanjut lagi. Sudah tidak beres ini negara kalau Pak Prabowo kayak gitu. Coba 50 triliun kasih kredit rakyat. Lanjut lagi. Kami dari Sumbar siap bergerak. Mari kita nepalkan. Kita tunggu ultimatum dari pemerintah rakyat. Lanjut lagi teman-teman. Pikir umur Pak Prabowo cuma 5 tahun berkuasa, itu pun kalau tidak ada kendala. Seandainya ada yang mau nepalkan Prabowo beserta wakil presidennya, itu memang layak dan pantas dilakukan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Omon-omon aja si Prabowo, sama juga Prabowo Jokowi. Kalau kereta cepat Jokowi, kalau alustista Prabowo. Karena uang korupsi WOS digunakan untuk mencalonan Prabowo Gibran. Prabowo omon-omon saja. Lanjut lagi. Sudah tidak bisa diharapkan pemimpin-pemimpin hasil kecurangan, pencitraan, mengejar korupsi. Kenyataannya bergabung dan berlindung korupsi, penipu rakyat. Lanjut lagi. Omong kosong apalagi si Prabowo ini. Apakah mata hatimu buta kalau rakyat saat ini lagi susahnya minta ampun, sementara si Jokowi ini sudah merusak dan mengeruk kekayaan negara. Ini luar biasa. Nah, lanjut lagi teman-teman. Sesungguhnya tadinya rakyat ada harapan terhadap Prabowo Subianto. Tapi sekarang sudah lenyap harapan itu. Prabowo ternyata setali 3 uang dengan Jokowi. Hati-hati rakyat Indonesia. Pak Presiden yang terhormat, bertanggung jawablah pada ratusan juta rakyatmu yang lapar, miskin, menderita dan sangat minim penghasilan. Bukan pada koruptor-koruptor yang tidak beradab dan nol besar rasa kemanusiaannya. Ia juga tahu siapa Prabowo, siapa Jokowi. Drama kreasi bagus ini drama apalagi. Lanjut lagi teman-teman. Prabowo sama Jokowi sama saja 11-12. Tahu kan omon-omon Prabowo, tukang pembohong. Seperti Jokowi alutista. Gimana Pak Prabowo beli pesawat dari negara Prancis? Apa OCCRP Masyarakat Indonesia 2029? Jangan pilih Prabowo lagi, cukup 1 kali saja makan itu pilihanmu, yang pilih Pak Prabowo. Lanjut lagi. Kalau ada kesempatan Pak Anies presiden korupsi ini bisa cepat selesainya. Pak Anies orang berani beresik, bebaskan omon-omon. Lanjut lagi teman-teman. Prabowo walau tanggung jawab yang korupsi tetap harus diadili. Yang bayar hutang itu bukan Prabowo tapi uang rakyat. Jangan tutup kasus korupsi. Kalau bayar itu urusan mudah. Korupsinya gimana? Lanjut lagi. Semua orang rezim Jokowi yang kena hukum jadi gagal hukumnya. Ini negara jadi begini. Lanjut lagi. Akhirnya kami merasakan kecil, tidak ada harapan lagi kepada petinggi negara yang tidak berakhlak atau sudah tidak percaya lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adili. Amin. Lanjut lagi. Ada yang pasang badan, siap mengorbankan anak negeri. WOS bukan urusan Menteri APBN, itu urusan swasta dana tara. Lanjut lagi. Utang dibayar langka, hukum terhenti. Prabowo tanggung jawab uangnya dari mana? Uang negara, uang rakyat. Lanjut lagi teman-teman. Saya sudah kepemimpinan gak sesuai dengan gebrakan, ternyata masih tunduk dengan Jokowi. Prabowo takut kartu asnya dibongkar sama Jokowi, pembeli pesawat jet. Nah, lanjut lagi. Untuk bayar hutang WOS paling negara digadaikan kali.
Jangan harap rakyat tidak bakalan terima. Bongkar kasus kereta cepat, tidak boleh ada yang melindungi kalau terindikasi markup atau korupsi. Lanjut lagi teman-teman. Pak Prabowo, ingat janjimu pada Allah. Janji Anda pada Allah akan mensejahterakan rakyat Indonesia, mengejar koruptor dengan Antartika. Tapi kenapa Anda akan menanggung dosa Jokowi yang jelas-jelas korup? Lanjut lagi. Good Pak, keenak Jokowi. Udah untung banyak, belum jal-jal yang lain. Tinggal ongkang-ongkang kaki Jokowi. Lanjut lagi. Ayo, kapan kita nepalkan? Kami siap menunggu. Ini Presiden Prabowo tidak cocok jadi presiden rakyat. Sangat kecewa. Nah teman-teman, inilah komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau berkomentar atau saling tukar pikiran atau pendapat dalam video kita ini, silakan. Atau jangan lupa juga teman-teman subscribe video-video kita ini agar video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.